Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya berbahagia, kita bersyukur, kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, di hari yang ke-5 puasa kita pada hari ini, hari Kamis. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita, perlindungan kepada kita, melihat kita dengan maghfirah dan ampunan sampai nanti selesai bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian, pada pagi hari ini kita teruskan surat 40 kita, suratul Ghafir atau surat Al-Mu'min. Hari ini kita masuk ayat 61 sampai 70. Surat 40 ayat 61 sampai 70. Ustadz kita yang hadir, dokter, siapa nih? Tony. Oh, Ustadz Tony ya. Karena bersama kita sudah ada Ustadz Tony Sanwani, kita minta dengan segala hormat kepada beliau untuk bersedia memandu kita, membimbing kita, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan tartil dan dengan makhraj-makhraj yang benar. Dan karenanya kepada Ustadz kita, Ustazuna Ustadz Tony Sanwani, kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan bacaan kita dari ayat 61 Ustaz ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nasi Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa hu. Wa anna tu'fakun. Ayatillahi yajhadun. Allahul ladzi
Allahu الذي ja'ala والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين والذي لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل إني أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين لما جاءني البينات أمر أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة هو الذي خلقكم من تراب من نطفة من ثم من علقة ثم يخرجكم Kok hilang? Pak Tony hilang. bukan Tony itunya. Halo. Share screen-nya hilang. Ustadznya Ya, bentar ya. Ustadznya terpental. mohon maaf keluar ya. Ustaz. Ya. T-nya hilang. Mohon diulang Pak Ustaz, mohon diulang. Baik, kita ulang Bapak Ibu. Ya.
Screen udah kelihatan ya? Sudah. ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم من ada ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم لتبلغوا أشدكم فمنكم من يتوفى من قبل ومنكم فلتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون صدق الله العلي العظيم صدق Masjid wabarik ala Kita haturkan terima kasih banyak, syukran kepada Ustazana Ustaz Tony Sanwani. Semoga Allah SWT memanjangkan umurnya, mengangkat derajatnya, dan Allah SWT senantiasa mengirim malaikat untuk saf-saf dari tempat beliau sampai kepada arasy Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, semoga dengan bacaan Al-Qur'annya sekaligus menjadi doa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, hidayah, inayah
kepada Bapak Ibu semuanya sehingga senantiasa berada jalan, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala sampai nantinya akhir masa. Jemaah sekalian, kita surat Ghafir surat 40 yang artinya Maha Pengampun, kemudian turun di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah, jumlah ayat 85 ayat. Terakhir tadi kemarin petang kita sudah sampai di ayat 60 yang berbicara dengan doa. Doa artinya menyeru atau meminta, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan-kebutuhan kita didialogkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik permintaan adalah seperti yang diajarkan dalam Al-Qur'an, yaitu meminta kita agar terhindar dari azab api neraka, karena itulah penderitaan yang paling pedih. Allah berfirman di ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ayat ini sangat terkenal. Ayat ini sering diangkat oleh para ustadz, para ulama, para ajengan, para kiai, para buya apabila membawakan ceramah di mimbar-mimbar masjid atau di majelis-majelis talim. Biasanya diambil sepotong ini saja. Ud'uni astajib lakum. Jadi ini Allah, qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku astajib lakum. Saya pasti akan mengijabahnya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Berarti doa adalah induk, otak, kepala daripada ibadah. Jadi doa adalah otaknya ibadah, ini ibadati. Dan orang tidak berdoa disebut istikbar, sombong. Makanya Nabi juga punya hadis yang sangat terkenal bahwa orang yang tidak berdoa berarti adalah orang yang sombong. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuki neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi Bapak Ibu sekalian, persoalan doa bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka jahanam. Bukan masalah doanya sebetulnya, tetapi menunjukkan kalau orang tidak berdoa, merasa dirinya mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Di Al-Quran diajarkan kepada kita, istri daripada Imran, yang kemudian menjadi ibu daripada Maryam, hamil saja melapor kepada Allah, ya Allah saya sedang hamil. Aku nazarkan apa yang ada dalam kandunganku untuk nanti menjadi muharrara. Ini nazartu ma fi batni muharrara. Saya menazarkan, meniatkan apa yang ada dalam kandunganku ini nanti kalau lahir akan menjadi muharrar, menjadi orang yang hanya mengurusi agamamu saja. Begitu dia melahirkan, lagi ya Allah, aku melahirkan seorang perempuan. Jadi begitulah orang yang dekat dengan Allah, berdialog dengan Allah melalui doa-doa. Makanya dalam Islam kita, setiap saat kita harus berdoa. Kita bangun tidur berdoa, kita mau tidur berdoa, kita masuk kamar mandi berdoa, kita keluar dari rumah berdoa, menaiki kendaraan berdoa, melewati jembatan berdoa, jalanan turun berdoa, jalanan mendatar berdoa, jalanan menanjak berdoa, jalanan berliku-liku berdoa. Jadi dalam Islam itu semuanya diatur. Supaya apa? Supaya kita benar-benar jangan sampai nanti dihinakan di hadapan Allah. Allah mengatakan orang yang tidak berdoa akan masuki neraka jahanam dalam keadaan terhina. Baru ayat 61. Perlu kita sampaikan ayat 61 dan seterusnya. Ini berbicara tentang ma'rifat kepada Allah. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Kenapa Allah memperkenalkan dirinya kepada kita? Karena Al-Quran dari Allah. Kitab suci Al-Quran dari Allah. Dan di dalam Al-Quran, Allah berbicara tentang Allah. Allah berbicara tentang dirinya. Di sini Allah mengatakan, Allah itu ialah alladzi ja'ala lakumul laila. Allah itu bukanlah patung, karena patung tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Tapi Allah itu adalah yang memberikan kepada kalian malam. Terjadinya pergantian siang dan malam, itu adalah ada pelaku di belakangnya. Dan pelaku itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang ja'ala lakumul laila. Menjadikan bagi kalian malam untuk apa? Litaskunu fihi. Untuk taskunu, merasa tenang. Kata beristirahat sebetulnya bisa iya, tapi bisa juga tidak. Karena kalau orang rajin bangun malam, kan tidak istirahat. Lebih tepatnya adalah sakinah. Kata-kata sakinah. Sama kalau orang pasangan kan taskunu juga. Wa min ayati, ini surat Ar-Rum ayat 21.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, sama kan? Dan bukan untuk beristirahat, menikah bukan untuk istirahat, tetapi mendapatkan ketenangan. Jadi malam ini apa? Malam ini adalah litaskunu ilaiha, supaya kalian dapat sakinah. Jadi berdasarkan ayat ini, sakinah itu probabilitasnya kita dapat lebih besar kalau di malam hari. Karena malam hari itu tidak ada gangguan, tidak banyak gangguan. Bahkan pernah kita ketemu di beberapa surat sebelumnya, ada ayat mengatakan wa fil laili afala taqilun. Di malam hari kenapa kalian tidak menggunakan akal pikirannya? Menunjukkan di malam hari kita harus banyak berpikir, tafakur, termenung. Dan dengan berpikir, tafakur, termenung, lahir ketenangan. Karena tidak mungkin ayat ini bertentangan dengan ayat yang sebelumnya kita bahas di surat lain yang mengatakan wa fil laili afala taqilun. Dan di malam hari kenapa kalian tidak menggunakan akalnya? Kalau di sini Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu. Malam itu untuk mendapatkan sakinah. Litaskunu fihi wan nahara mubasiran. Lalu kemudian Allah menciptakan siang mubasiran. Agar kita bisa menyaksikan semuanya. Agar kita bisa mencerap, mengkonsepsi, mempersepsi alam dunia ini. Dan konsepsi persepsi kita tentang dunia ini membawakan kita kepada kesimpulan bahwa segala sesuatu ini adalah indah dan keindahan juga tidak tanpa sumber. Keindahan tidak tanpa sumber. Keindahan itu adalah bersumber. Di manakah sumber keindahan itu? Paling tidak pada matahari yang melahirkan siang, yang dengan siang semuanya menjadi terang benderang. Kalau tidak ada matahari, tidak mungkin kelihatan semuanya. Dan matahari itu adalah sumber cahaya. Berarti bahwa cahaya itulah menyebabkan semuanya menjadi ada. Dan Allah mengumpamakan dirinya dengan cahaya di dalam surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Artinya langit dan bumi bisa kita konsepsi, bisa kita persepsi, bisa kita pahami, bisa kita indrai, bahkan kita bisa pikirkan, karena Allah telah mengadakannya seperti mana matahari memberikan cahaya kepada seluruh semesta. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Kenapa Tuhan melakukan semuanya ini? Ternyata demi manusia. Allah melakukan semuanya ini, memberikan tadi malam di sini, kemudian memberikan siang di sini. Untuk apa? Untuk manusia. 'Alan nasi. Jadi manusia inilah yang akan mendapatkan ketenangan dengan mengakui bahwa semuanya ini adalah dari Allah SWT. Jadi ketenangan yang datang kepada manusia melalui pengakuan akan adanya Allah di sini. Jadi ada Allah. Ketenangan yang kita dapatkan melalui malam, mubasiran yang kita dapatkan melalui siang adalah karena di sini ada Allah. Ini sumbernya. Jadi kalau ini tidak ada, semuanya tidak ada. Kalau Allah tidak ada, lailan tidak ada. Kalau Allah tidak ada, naharan tidak ada. Kalau tidak ada malam, tidak ada sakinah. Tidak ada naharan, tidak ada basirah. Semuanya karena Allah. Itulah sebabnya Al-Quran kita dimulai dengan, kalau kita lewati surat Al-Fatihah, dimulai dengan surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina, dan ditutup dengan surat An-Nas. Apa itu surat An-Nas? Ketika manusia sudah sampai pada tingkat semuanya harus berlindung kepada Allah. Allah bukan hanya Malik, tapi Allah juga adalah Rabb. Bukan hanya Rabb, tapi juga Ilah. Jadi di sana kita ketemu dengan 3 istilah di surat An-Nas. Yang pertama adalah Malik, yang kedua adalah Rabb, yang ketiga adalah Ilah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jadi ini maksudnya Allah. Allah ini adalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari mana? Min syarril waswasil khannas. Dari berbagai macam kejahatan. Jadi kita hanya akan bisa terhindar dari berbagai macam kejahatan apabila kita berlindung kepada Allah, berlindung kepada kemampuan diri, berlindung kepada ilmu pengetahuan diri, berlindung kepada kelebihan-kelebihan diri. Itu tidak bisa. Yang bisa menolong adalah Allah. Kita adalah hamba yang lemah, yang dhaif, yang kita bisa eksis sebagai manusia karena Allah memberikan kepada kita malam, Allah memberikan kepada kita siang. Itu yang disebut dengan karunia untuk seluruh manusia.
Innallaha ladzu fadlin, itulah karunia, keutamaan yang Allah berikan kepada manusia. Allah mengatakan apa? Walakinna aksaran nasi la yashkurun. Cuma kata Allah, sayangnya kebanyakan manusia, ini manusia, kebanyakan manusia la yashkurun, tidak bersyukur. Walakinna aksaran nasi, sayangnya akan tetapi kebanyakan manusia, mayoritas manusia la yashkurun, tidak bersyukur. Jadi Bapak Ibu berbahagia, kenapa bersyukur? Tidak berilmu. Ilmunya tidak beyond, tidak melampaui alam materi. Dari mana kita tahu bahwa tidak bersyukur karena tidak berilmu? Rangkaian ayat-ayat sebelumnya adalah walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Baru kemudian qalilan, sangat sedikit sekali yang kemudian mengambil pelajaran. Qalilan ma tazakkarun. Baru kemudian sebelum ini walakinna aksaran nasi la yu'minun. Baru sekarang walakinna aksaran nasi la yashkurun. Jadi inilah manusia. Lupa kalau manusia itu hidupnya cuma sesaat di muka bumi ini. Cepat atau lambat pasti akan pergi. Sayangnya jemaah sekalian, kesadaran kita tentang meninggal ini sangat sedikit. Kenapa? Karena kita melihat manusia sekitar kita. Kita lupa bahwa sebelum sekitar kita ini banyak manusia sebelum-sebelumnya dan sekarang sudah tidak ada. Kakeknya kakek kita, neneknya nenek kita sekarang sudah tidak ada. Bahkan sebagian di antara kita sudah tidak punya orang tua lagi. Orang tua kita pernah bersentuhan dengan kita. Bersentuhan dengan fisik, bersentuhan dengan kasih sayang, bersentuhan dengan interaksi sosial dan sebagainya. Tetapi sekarang di manakah ayah bunda kita bagi mereka yang sudah tidak punya ayah bunda? Esok lusa kita akan menyusul almarhumah. Walakinna aktsara nasi la yashkurun. Tapi sayangnya sangat sedikit manusia yang Lihatlah Bapak Ibu sekalian, indahnya bumi ini. Dan ini hanya ada di bumi seperti ini. Di tempat lain, di planet lain tidak ada. Di bulan tidak ada, di Mars tidak ada, di Jupiter tidak ada. Tidak ada di tempat lain. Ini hanya ada di bumi kita, bahkan di planet-planet lain. Maaf, di galaksi lain sampai sekarang belum ditemukan bumi kita ini yang hamparannya seperti kita lihat, hijau, gunung-gunung, menyimpan air, menyimpan potensi, menyimpan macam-macam yang bisa memberikan kehidupan kepada manusia. Zalikumullah, itulah Allah. Jadi tadi di atas, Allah lah yang menjadikan malam untuk kita litaskunu ilaiha. Allah lah memberikan siang kepada kita, mubasiran. Semuanya dilakukan karena Allah memberikan karunia, keutamaan, kemuliaan kepada manusia. Di tempat lain Allah berfirman, laqad karramna bani Adam, kami memuliakan anak cucu Adam, sehingga demi terciptanya anak cucu Adam, Allah menciptakan alam semesta. Jadi alam semesta diciptakan yang begini besar untuk manusia. Kenapa? Tadi karunia Allah kepada manusia. Zalikumullah, itulah Allah. Zalikumullah, itulah Allah. Rabbukum, Tuhan kalian. Seperti dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbukum, kalian, pemelihara, pengatur kalian. Khaliqu kulli syai'in. Dia menciptakan segala sesuatu. Jadi dialah yang menciptakan segala sesuatu. Khaliqnya segala sesuatu. Ingat Bapak sekalian, kalau kita mengetahui bahwa benar-benar Allah itu adalah khaliqnya segala sesuatu, harus menjadi penghayatan bagi kita bahwa segala sesuatu sekecil apa yang namanya segala sesuatu tanpa kecuali. Karena ini kan tidak ada eksepsinya. Tidak ada pengecualiannya. Jadi kalau dikatakan khaliqu kulli syai'in, berarti tanpa kecuali. Artinya apapun yang ada di sekitar kita atau jauh di luar sana, itu adalah ciptaan Allah. Itu adalah makhluknya Allah. Jemaah sekalian, apa itu kita tidak berani misalnya menggoresin mobilnya orang di jalan? Atau kita mepet sehingga kemudian lecet mobilnya orang? Karena kita tahu pemiliknya nanti. Kenapa kita tidak berani membuang sampah ke rumahnya orang? Karena kita tahu rumah itu ada pemiliknya. Nanti pemiliknya akan marah.
Kalau kita tidak berani membuang sampah ke rumahnya orang, kalau kita tidak berani menggores mobilnya orang, bahkan kita tidak berani mengganggu negaranya orang, karena mereka itu adalah pemiliknya, nanti mereka marah. Bukankah itu juga yang seharusnya kita lakukan kepada Allah? Bahkan lebih dari itu. Berarti tidak ada satu makhluk, tidak ada satu entitas yang ada di alam semesta ini, di sekitar kita, yang boleh kita rusak, yang boleh kita ganggu. Apa sebabnya? Di sana ada Khalik. Pasir-pasir, biji-biji nasi, biji-biji beras, yang ada di laut dan yang ada di atas piring kita, kita harus perlakukan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Ingat, Khaliqu kulli syai'. Berarti segala sesuatu terkait dengan Allah. Berarti segala sesuatu kulli syai'in ini adalah terkait langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Rabbukum khaliqu kulli syai'in. Dan tidak ada khalik selain Dia. La ilaha illahu. Jadi ketika Allah berbicara tentang dirinya di sini, Allah di sini, itu juga yang dibicarakan di sini. Tidak ada Allah selain Dia. Tidak ada Tuhan, tidak Rabb selain Dia. La ilaha illahu. Jadi tidak ada. Jadi kalau kita persepsi tentang Allah, Allah itu cuma satu. Tidak mungkin ada Allah yang lain. La ilaha illallah. Dan karena tidak ada Allah yang lain, tidak ada Rob yang lain, tidak ada Malik yang lain, Dia adalah Malikin Nas, Dia adalah Rabbin Nas, maka segala sesuatu ada terkait dengan yang satu ini, Allah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita memuliakan Allah, apa tandanya? Kita memuliakan segala sesuatunya. Kalau pasir-pasir saja, semut-semut saja, sisa-sisa nasi saja, sebutir beras saja, harus kita muliakan Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang namanya manusia yang disebutkan dalam Al-Quran, laqad karramna bani Adam. Kita boleh berbeda pendapat dengan sesama manusia. Kita boleh memberikan penilaian, valuasi terhadap pemikiran mereka. Kita bisa mengatakan pemikiran mereka salah atau keliru, tetapi pendapat bahwa pemikiran mereka salah atau keliru tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan dan menghinakan mereka. Apa sebabnya? Merendahkan, menghinakan mereka pada dasarnya merendahkan dan menghinakan Allah Subhanahu wa taala, Rabbuhum, Tuhan mereka juga. Fa'anna yatufakun. Tetapi begini jelas konsep ini Pak Bu sekalian. Tapi coba lihat, bagaimana kok kalian bisa dipalingkan? Kok bisa tiba-tiba fakun kalian dipalingkan dari konsep yang begini jelas? Sampai tiba-tiba di dalam Islam muncul pendapat bahwa untuk masuk surga harus mengebom orang. Bapak Ibu bisa bayangkan ini. Ini berlaku kata-kata ini. Fa'anna fakun. Ini bukan hanya berlaku bagi orang yang tidak bertuhan. Ini bukan hanya berlaku bagi orang yang tidak beragama. Tetapi berlaku juga yang mengaku beragama Islam. Tiba-tiba katanya untuk masuk surga, mendapatkan 72 bidadari, harus membunuh orang. Harus mengebom gerejanya orang, harus menghilangkan kehidupan orang lain, harus memisahkan suami dengan istrinya, memisahkan ayah dengan anak-anaknya. Anna tufakun, kok tiba-tiba dipalingkan dari konsep yang begini jelas? Jadi jemaah sekalian, ini satu ayat, tetapi begitu jelas kalau kita pahami secara mendalam. Tidak ada alasan bagi kita untuk merendahkan apapun, jangankan manusia, apapun. Benar-benar di sekitar kita kebutuhan hanya boleh kita petik atau hanya boleh kita berikan perlakuan khusus apabila bermanfaat bagi kita. Kita boleh memetik sayur untuk kita makan. Kita boleh memetik buah untuk kita makan. Selain daripada itu tidak boleh sama sekali. Kita kita menggunting tumbuh-tumbuhan agar kelihatan lebih rapi. Itu adalah semuanya untuk kepentingan manusia. Cobalah lihat Bapak Ibu sekalian. Allah menciptakan manusia begitu mulia, tetapi manusia merendahkan dirinya. Manusia menghabisnya dengan berhura-hura, dengan berjingkrak-jingkrak, lupa kepada Rabb yang menciptakan dia dari tidak ada menjadi ada. Dari tanah menjadi tumbuhan, hewan, lalu kemudian menjadi manusia seperti dirinya. Begitu mulianya mereka Bapak Ibu sekalian. Sedemikian mulianya Allah mengorbankan rasul-rasul nabinya. Tetapi banyak di antara manusia yang lupa
Mereka lupa bahwa mereka tidak selamanya muda seperti ini. Kalau sekarang mereka berumur 20-an tahun, 30 tahun kemudian sudah 50 tahunan kalau masih hidup. 10 tahun kemudian sudah berumur 70 tahunan kalau masih hidup. Lupa kalau mereka juga akan tumbuh membesar. Dan Bapak Ibu sekalian, betapa banyak anak-anak muda yang kemudian korban di masa mudanya karena mereka tidak memiliki konsep tentang kemuliaan manusia. Kadzalika yufakul ladzina kanu biayatillahi yajhadun. Tapi begitulah faktanya, ada orang terpalingkan. Begitulah. Ada orang yang terpalingkan. Yufaku itu terpalingkan. Siapakah yang terpalingkan itu? Yaitu orang-orang yang biayatillah yajhadun, yaitu ingkar kepada ayat-ayat Allah. Alladzina kanu biayatillah yajhadun. Karena mereka itu terhadap ayat-ayat Allah yajhadun. Kadzalika yufakul ladzina kanu biayatillah yajhadun. Mereka itu karena terpalingkan. Kenapa mereka terpalingkan? Karena mereka ingkar. Intinya adalah yajhadun bi ayatillah. Mereka ingkar, mereka menolak, mereka ketaatan terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita tidak ingkar kepada ayat Allah? Ya kita membaca Al-Qur'an seperti ini. Ingat jemaah sekalian, membaca Al-Qur'an itu jangan kita berpikir hanya menjadikan. Tidak. Kebutuhan Al-Qur'an adalah kebutuhan hidup seluruh manusia. Makanya dikatakan lil mudarrisin, enggak ada kata Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah hudal lil mudarrisin, guru. Ya. Hudal lil asatizah, hudan untuk para ustadz, tidak ada. Hudan untuk para kiai, tidak ada. Hudan untuk para ulama, hudan lil ulama atau hudal lil alimin, tidak ada seperti itu dalam Al-Qur'an. Yang ada adalah hudal linnasi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi. Al-Quran adalah petunjuk untuk seluruh manusia supaya manusia itu jangan korban menyia-nyiakan hidupnya, menyia-nyiakan harta benda yang. Bayangkan Pak Ibu sekalian, Allah mengajak manusia untuk memanfaatkan harta benda yang dicarinya dengan jungkir balik, dengan keringat, dengan peluh, supaya harta benda itu menjadi kendaraan, menjadi wahana, menjadi wasilah untuk sampai kepada Allah. Tapi mereka tidak menggunakannya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka kemudian tertipu sampai puluhan miliar rupiah. Mereka ingin berkorban kalau berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya gambling misalnya. Al-Quran bukan mengajarkan gambling. Al-Quran mengajarkan kepastian. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah satu ilustrasi yang sangat menarik. Betapa indahnya bumi ini. Ini bumi benar-benar seperti ini jemaah sekalian. Hijau, ada air, ada pohon-pohon. Ini adalah simbol saya. Pohonnya bahkan bermiliar-miliar di seluruh bumi. Airnya juga luar biasa. 2/3 adalah air. Tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan. Tidak ada bumi seperti ini. Manusia sudah sering memotret bulan. Bulan tidak seperti ini. Manusia sudah memotret Mars. Mars tidak seperti ini. Bahkan manusia sudah memotret banyak di galaksi-galaksi lain, tetapi belum menemukan planet seperti ini. Ini hanya ada di bumi. Dan untuk apa Allah menciptakan seperti ini? Disebutkan manusia. Linnasi. Jadi karena Allah memuliakan manusia, Allah ciptakan ini. Jadi begitu tingginya penghormatan Allah kepada manusia, tetapi sayang manusia hampir tidak pernah, hanya sedikit yang memberikan penghormatan balik kepada Tuhannya. Mayoritas manusia tadi akun terpalingkan daripada kesadaran ilahiyah seperti yang kita bicarakan ini. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda. Yang menjadikan bumi seperti ini adalah Dia. Dialah Allah. Jadi kembali lagi kepada Allah memperkenalkan dirinya. Ladzi ja'ala lakumul arda. Allah lah menjadikan bagi kalian bumi. Kalau tadi menjadikan malam, siang. Sekarang Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Menjadi tempat menetap. Apa namanya qarara? Bukan hanya menetap sebetulnya, tetapi menyebabkan kita tidak melayang kemana-mana. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau di bumi ini Allah tidak berikan gravitasi, daya tarik bumi, kan menjadi qarara.
tak melayang-layang. Supaya kita tidak melayang, terpaksa kaki kita harus diikat kepada batang pohon yang masih tumbuh. Terkadang kita lupa kenapa kita bisa naik mobil, naik kereta dengan baik, dengan tenang. Terkadang kita lupa kenapa kita bisa tidur dengan nyenyak di rumah kita. Terkadang kita lupa kenapa kita bisa duduk di rumah dan di kantor kita. Lupa bahwa semuanya karena kita ada gravitasi. Coba kalau tidak ada gravitasi, bisakah kita tidur dengan lelap di kamar kita? Bisakah kita duduk dengan tenang di atas kursi rumah dan kantor kita? Bisakah kita berjalan di atas kereta atau ke mobil kita? Jawabannya tidak bisa, melayang-layang. Kita mengikuti adanya pesawat, tapi kenapa orang berani naik pesawat? Karena mereka yakin pesawat bisa mendarat. Coba kalau naik pesawat gratis tapi bisa mendarat, tidak akan ada yang mau naik pesawat, naik kapal terbang. Orang berani naik kapal terbang, orang berani naik pesawat, bahkan membayar mahal karena yakin, seyakin-yakinnya bisa mendarat. Coba kalau kita tidak bisa mendarat. Kita pesawat kenapa bisa mendarat? Karena ada gravitasi. Qarara. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah menjadikan bagi kalian bumi ini qarara, tempat menetap. Was-samaa'a binaa, dan Allah menjadikan juga langit binaa, yang terbina. Was-samaa'a binaa. Kata-kata was-samaa'a binaa itu langit tidak menimpa kita. Tidak gravitasinya, tapi hebatnya gravitasi bumi tidak menarik bulan jatuh ke bumi. Luar biasa kan? Bulan planet paling dekat dengan kita. Kita punya bumi, punya gravitasi, tapi tidak menarik misalnya Jupiter jatuh. Apalagi menarik matahari jatuh ke bumi. Sebagaimana juga matahari punya gravitasi, tapi tidak menarik bumi jatuh kepada matahari. Luar biasa. Kenapa? Bersama abina. Allah membuat semuanya terbina seperti atap. Wasawwarakum, dan dia membuat kalian, membentuk kalian. Sawwara itu dari kata suar, suarakum, bentuk, surah, bentuk tunggalnya surah. Dialah yang mendesain bentuk kalian dengan sebaik-baik bentuk. Dialah yang mendesain postur kalian dengan sebaik-baik postur. Atau simpanse yang paling bagus posturnya, suruh berjalan dengan manusia di sampingnya, tetap aja manusia jauh lebih sempurna bentuknya daripada simpanse. Belum lagi dengan hewan lain. Yang membuat kita menjadi manusia dengan postur seperti sekarang adalah Dia, Allah. Bukan kebetulan. Allah yang melakukan ini. Dia yang melakukan ini. Allah. Yang membuat kita posturnya seperti sekarang ini. Bukan hanya diberikan suar, yaitu bentuk. Ingat Bapak sekalian, dalam filsafat ada namanya materi dan bentuk. Materi tidak pernah bisa kita lihat tanpa bentuk. Dan bentuk juga tidak pernah kita bisa lihat tanpa materi. Tapi materi dan bentuk benar-benar dua hal yang berbeda. Materi adalah sesuatu yang berubah, sedangkan bentuk adalah sesuatu yang tetap. Warazakakum minat thayyibat. Warazakakum minat thayyibat, dan memberikan rezeki kepada kalian yang baik-baik. Maksudnya menghidupkan di muka bumi ini sesuatu yang baik, yang bisa kita makan. Dzalikumullahu rabbukum. Diperkenalkan lagi, itulah Allah Tuhan kalian. Dzalikumullah, itulah Allah Subhanahu wa taala ini. Itulah Allah Rabbukum, Tuhan kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Alamin. Artinya Allah Rabbul Alamin, fatabarak. Di sini diartikan maha suci, tapi bisa diartikan memberkahi semuanya. Jadi semua tadi ini postur kita seperti ini. Bumi dengan gravitasinya sehingga kita menetap di dalamnya. Makanan-makanan yang bagus, banyak itu adalah karena berkah dari Allah SWT. Tabarak ini berkah. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Karena Allah SWT memberkahi kita semuanya. Memberkahi manusia. Jadi keberkahan Allah kepada alam semesta, keberkahan Allah kepada bumi adalah dalam rangka keberkahan Allah kepada manusia. Allah memberikan kepada kita kehidupan. Kenapa? Karena Dia adalah yang maha hidup. Huwa adalah Al-Hayyu. Karena Dia adalah Al-Hayyu, yang maha hidup, yang sejati, yang asli,
yang original, ada hidup tidak berasal dari dia. Semua yang kita sebut hidup berasal dari dia. Sampai sekarang Bapak Ibu yang saya berbahagia, makhluk hidup itu hanya baru ditemukan di muka bumi ini. Di muka bumi, belum ditemukan di planet lain. Jadi makhluk hidup cuma di muka bumi ini. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, manusia hanya di muka bumi ini. Planet lain belum ditemukan. Dan kehidupan ini bersumber dari dia. Wal hayyu. Itu dari dia. Makanya kalau kita membunuh orang, apa yang terjadi kira-kira? Kita sebetulnya sama dengan membunuh Tuhan. Bapak bisa bayangkan kalau membunuh Tuhan. Jadi hakikatnya orang membunuh orang lain membunuh Tuhan. Jadi apapun agama, keyakinan orang lain tidak boleh dihilangkan hidupnya. Kenapa? Karena hidup yang ada pada diri mereka adalah kehadiran Al-Hayyu pada diri mereka. Jadi Al-Hayyu Allah sebetulnya yang hadir, yang hidup itu hadir pada setiap yang hidup. Kenapa? Karena tidak ada yang hidup kecuali dihidupkan. Satu-satunya yang tidak dihidupkan oleh pihak lain adalah Allah. Itu yang disebut dengan Al-Hayyu, yang maha hidup. Makanya dia tunggal. La ilaha illahu. Dia juga tidak ada ilah selain dia. Jadi tidak ada sumber kehidupan selain dia. Jadi ketika Allah mengatakan Huwal Hayyu, baru la ilaha illahu, artinya tidak ada sumber hidup kecuali Huwa, dia. Maka karena dialah sumber kehidupan, dan karena kehidupan kita bisa berkesaran seperti sekarang, kehidupan yang menyebabkan kita bisa berbicara, berinteraksi, makan, minum, bernafas, maka fada'uhu, berdialoglah dengan dia, berbicaralah dengan dia, fada'uhu, berserulah, berdoalah kepadanya. Tadi di ayat 60 juga begitu. Uda'uni, Tuhan mengatakan juga begitu. Uda'uni, wa qala rabbukum uda'uni astajib lakum. Sendiri mengatakan, berdoalah kepada aku, akan kuijabah. Di sini muncul lagi fada'uhu, berdoalah kepadanya, mukhlisin, tanpa kepentingan apa-apa. Jadi berdoa kepada Tuhan itu ikhlas. Tidak punya kepentingan apa-apa. Artinya apa? Kita berdoa kepada Allah, menempatkan Allah itu sebagai pemilik prerogatif semua yang kita minta. Sehingga kalau seandainya Allah belum memberikan kepada kita, bukan Allah tidak mengijabah doa kita. Tapi Allah meminta kesabaran kita. Karena salah satu syarat Allah menyertai hambanya adalah sabar. Innallaha ma'a sabirin. Fada'uhu mukhlisina lahuddin. Jadi kalau orang beragama, kata ayat ini, mukhlis. Agama tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan politik. Agama tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan ekonomi. Apabila agama ditunggangi oleh kepentingan politik, maka agama akan dijadikan budak kepentingan dan syahwat-syahwat politik. Apabila agama ditunggangi oleh kepentingan ekonomi, maka agama hanya menjadi subsistem daripada sistem kapitalisme global. Agama fada'uhu mukhlisina lahuddin. Agama semata-mata hanya untuk Allah saja, Huwa Al-Hayyu. Tidak boleh untuk yang lain. Orang beragama boleh berpolitik, tapi jangan politisasi agama. Agama boleh beraktivitas ekonomi, tapi jangan monetisasi agama. Jangan komersialisasikan agama. Jangan iklan agama. Apa sebabnya? Agama adalah mukhlisina lahuddin. Agama tidak boleh diseret kemana-mana. Justru segala sesuatu yang di muka bumi ini, semua jenis aktivitas manusia, semua lini kehidupan manusia harus dibawa ke dalam naungan agama. Bukan agama yang harus dibawa ke dalam naungan kehidupan manusia. Bukan agama yang dibawa ke dalam naungan politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Tetapi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya itulah yang harus dibawa, bernaung di bawah agama. Baru alhamdulillahirrabbilalamin. Karena agama itu adalah dinullah, dan Allah adalah pencipta alam semesta. Maka ekonomi, sistem politik harus memuji Allah. Sistem sosial harus memuji Allah. Interaksi manusia memuji Allah. Sistem sains memuji Allah. Filsafat harus memuji Allah. Teologi harus memuji Allah. Kenapa? Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Apabila agama
sudah tidak diperlakukan seperti ini, maka agama menjadi instrumen, tools, perkakas untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau agama dibawa ke dalam ketiak ekonomi, maka agama dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomi belaka. Apabila agama dibawa ke dalam ketiak politik, maka agama hanya digunakan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan politik. Agama justru adalah mengatasi segala-galanya. Kenapa? Karena agama adalah identik dengan Allah. Dan Allah adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran pertama kali kita berjumpa dengan ini di dalam surat Al-Fatihah ayat kedua. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, baru Alhamdulillahirrabbilalamin. Mas sebagai ini contoh adalah agama telah terkooptasi bahkan ego manusia. Agama dibawa ke dalam naungan pribadi manusia. Harusnya pribadi, nafs kita, ego kita dibawa naungan agama. Bukan agama yang berada di bawah naungan pribadi. Apa yang terjadi? Inilah setelah beragama, berhaji, nah muncullah kesombongan. Saya kan Pak Haji. Masa kamu tidak panggil saya Pak Haji? Masa kamu tidak tempatkan saya di tempat yang mulia? Saya ini kan adalah Pak Haji misalnya. Kalau di kampung kami itu, kalau di Selatan, kalau Pak Haji tidak disuruh duduk di depan, biasanya tersinggung. Ya. Saya kan Pak Haji, kata dia. Mas Keser bahagia, harusnya semakin kita sering berumroh atau berhaji, semakin hilang ego kita. Pada saat kita berhaji, artinya apa Bapak sekalian? Kita melepaskan ego kita. Pertama, ego pribadi. Yang kedua, ego kebangsaan. Karena kebangsaan bisa sempit. Ada namanya nasionalisme chauvinistik. Nasionalisme chauvinistik itu adalah nasionalisme sempit. Kebangsaannya menyerang kebangsaan orang lain. Ya, negaranya adalah berniat untuk mengintervensi negara orang lain. Yang hebat cuma bangsanya saja. Dan ini sebetulnya awal daripada nazisme. Nazi dulu itu kan adalah menganggap fasisme. Di fasisme itu seperti itu. Jadi fasisme itu menganggap bangsanya sajalah, negaranya sajalah yang luar biasa. Negara bangsa orang lain adalah itu tidak boleh semuanya. Jadi pada saat kita pergi berhaji, berumrah, semuanya sama Pak Bu. Tidak boleh ada tempat lain. Tidak boleh orang berhaji ke tempat lain. Cuma satu tempatnya, kemana? Pada saat kita sampai ke sana, apa yang kita lakukan? Tawaf. Apa itu tawaf? Datang melapor kepada Allah. Ya Allah, ini aku datang menyerahkan akuku secara pribadi, menyerahkan rasku secara rasial, menyerahkan bangsaku secara nasionalistik, menyerahkan bahasaku secara linguistik, menyerahkan semua yang ada padaku kepadamu. Sehingga orang pulang dari umrah dan haji, yang ada hanya Allah. Itu yang disebut dengan mabrur. Apa namanya mabrur? Terbirkan. Mabrur itu bentuk pasif, bentuk majhul dari kata bir. Mabrur, terbirkan. Ingat, lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sama sekali tidak bisa disebut dengan perbuatan albir sebelum mampu menginfakkan, menghilangkan, membelanjakan apa yang paling dicintainya. Apa yang kita paling cintai? Diri kita sendiri. Maka diri kita itu harus diinfakkan kepada Allah. Harus diinfakkan kepada seluruh manusia. Diri kita harus untuk kepentingan seluruh umat manusia. Seperti mana Nabi dikatakan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka jemaah sekalian berbahagia, harusnya agama harus menghilangkan ego apapun bentuknya. Qul, katakanlah Muhammad. Ini coba lihat ketika karena Nabi ingin berkata, ini kan ini di sini aku Nabi Muhammad, ya ini Muhammad. Bapak Ibu lihat di sini, Kementerian Agama juga memberikan terjemahan Muhammad. Ini di sini Muhammad. Nah, karena Muhammad akan mengatakan aku, itu pasti ada kul di depannya. Ada kul. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin beraku tanpa ada kata kul di depannya. Kul, katakanlah Muhammad, ini nuhitu. Saya ini sungguh nuhitu dilarang. An a'budalladzina tad'una min dunillah. Untuk menyembah, mengibadahi apa saja yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah, saya dilarang untuk mengibadahinya.
termasuk ego masing-masing. Lamma ja'ani al-bayinat, tatkala datang kepada saya al-bayinat, yaitu keterangan yang jelas secara akal dan secara nakli. Mir Rabbi, dari Tuhanku, wa umirtu, dan agama ini diberikan kepada saya, kepada kita semuanya, yaitu diperintah untuk atau supaya uslima, berserah diri, supaya saya ini berserah diri, kita ini berserah diri kepada siapa? Li Rabbil Alamin. Jadi supaya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna muslim yang sesungguhnya. Uslima, orangnya adalah muslim. Uslim, orangnya namanya muslim. Ini mirip kan uslim, muslim. Jadi orang yang berserah diri adalah muslim. Di sinilah berlaku kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berserah diri kepada Allah. Apa artinya berserah diri? Tidak ada lagi yang menjadi bagian kita. Semuanya telah menjadi bagian Allah. Aku, kita, aku subjektif personal, aku subjektif rasial, aku subjektif lingual, dan sebagainya. Semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Kita berserah diri kepadanya. Ini Bapak Ibu sekalian, kata uslima setara dengan ikhlas tadi. Jadi kalau ikhlas tidak ada kepentingan, supaya bisa berserah diri kepada Allah. Paling dikatakan wa ma umiru, itu di surat Al-Bayinat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Jadi mukhlishina lahuddina hunafa, yaitu dengan uslima. Wa umirtu an uslima li rabbil alamin, dan aku diperintah supaya hanya berserah diri kepada Rabbul Alamin, kepada Tuhan seluruh sekalian alam tadinya. Jangan berserah diri kepada apapun dan siapapun, berserah diri kepada Allah. Dan Anda orang yang berserah diri kepada Allah, orangnya tawadu, orangnya humble, orangnya wara, orangnya zuhud dalam kehidupan ini. Inilah lihatlah Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu sekalian sekarang kalau bisa bercermin, paling tidak di depan komputernya masing-masing. Pernahkah Bapak Ibu sekalian sadar bahwa tadinya kita pernah seperti ini? Coba. Kita seperti ini, tidak bisa dibedakan mana kepala, mana badan. Coba lihat di sini. Kalau di sini malah kita lihat kaki lebih besar daripada kepala. Kita pernah seperti ini, coba lihat. Pernah seperti, bahkan pernah seperti ini. Inilah kita jawab sekali. Kok kenapa bisa berkembang dan berkembangnya jadi manusia? Bayangkan Pak, bayangkan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, kalau ini berkembang tiba-tiba keluar sini buaya misalnya. Kalian ceritanya. Bisa berkembang dari satu sel ini tadinya. Satu sel berjumpa dengan sel pasangannya, lalu kemudian berkembang biaklah seperti ini, membelah, lalu membesar seperti ini, lalu berbentuk seperti ini. Kok bisa tiba-tiba kaki jadi kaki, tangan jadi tangan, hidung jadi hidung, kepala jadi kepala, leher seperti ini. Bayangkan kalau leher kita sebesar tubuh dan kepala kita. Bapak bisa bayangkan. Kok bisa lehernya mengecil, badannya besar dan kepalanya, padahal tadinya di sini lihat nih. Di sini Bapak Ibu bisa lihat belum kelihatan beda mana kepala, mana badan, mana leher. Tetapi jemaah sekalian, ini fakta. Ini kita dapatkan foto ini tentu dari para ahlinya yang menggambarkan, yang memotret ini dari waktu ke waktu di dalam rahim seorang wanita yang hamil. Huwallazi khalaqakum min turabin. Dialah Allah menciptakan kalian awalnya dari mana? Dari tanah, min turabin. Summa min nutfatin, kemudian berkembang menjadi nutfah. Nutfah itu artinya hanya satu sel saja. Summa min alaqatin, sel itu berjumpa, kemudian bergantung di dalam rahim, alaqah, bergantung. Alaqah artinya bergantung di dalam rahim. Summa kemudian yukhrijukum tifla, berkembang tarik, kemudian keluar menjadi anak-anak, tifla. Sudah mulai bisa berbicara, menangis, walaupun masih sedikit-sedikit. Yukhrijukum tifla. Lalu kemudian mencapai usia dewasa seperti kita Bapak Ibu semuanya sekarang. Litablu asyudanya prosesnya panjang dari tanah berkembang sampai kemudian menjadi dewasa seperti sekarang. Bahkan ada yang summa litakunu syuyukha, ada yang mencapai usianya 100 tahun lebih. Syuyukhan, orang yang sangat tua. Dan ada di antara kita yang sudah tua tapi beraktivitas. Lihatlah misalnya mantan Perdana Menterinya Malaysia, Mahathir Mohamad. Umur sudah hampir 100 tahun tapi masih
gesit beraktivitas. Sudah masuk kategori syuyukha, tapi masih beraktivitas. Padahal tadinya dari mana? Dari tanah. Wa minkum may yutawaffa min qabl. Tapi di antara kalian ada yang meninggal sebelum apa? Sebelum syuyukh, sebelum asyudda, sebelum tifla, bahkan sebelum alaqah. Ada yang tidak jadi sebelum sudah rusak. Ada yang kemudian meninggal sebelum tifla di dalam rahim. Ada yang meninggal sebelum dewasa, ada yang meninggal sebelum syuyukha. Wa minkum may yutawaffa min qabl. Di antara kalian ada yang meninggal sebelumnya. Jadi kita yang bertahan sekarang hidup di muka bumi ini karunia Allah yang sangat besar. Karena ada orang yang ada kita lihat tanah tidak kunjung menjadi manusia. Ada juga tidak kunjung menjadi nutfah. Ada juga tidak kunjung menjadi alaqah. Ada juga yang tidak kunjung menjadi tiflah. Berhenti sebelumnya. Prosesnya berhenti sebelum jadi tiflah. Ada juga prosesnya berhenti sebelum dia syudda. Ada juga prosesnya berhenti menjadi suyukha. Berhentinya itu dengan yutawaffa. Orang yang hidup terus pada masa tertentu sampai sekarang, litablugu ajalam musamma, supaya mencapai ajal tertentu, wala'allakum. Bapak Ibu perhatikan belakangnya, wala'allakum apa? Supaya menonton, supaya indah itu, tetapi ingat, ta'qilun. Jadi coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, tujuannya adalah supaya kita menggunakan akal kita. La'allakum ta'qilun. Di proses yang panjang ini Bapak Ibu bisa lihat, dari sini ke sini, 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 dan sebagainya. Untuk apa? Supaya kalian dari sini ke sini, supaya apa? Supaya menggunakan akal. Ujung-ujungnya la'allakum ta'qilun. Coba lihat, la'allakum ta'qilun. Begitu tingginya penghormatan Islam kepada akal. Tapi lihatlah tidak sedikit umat Islam sekarang yang paling irasional perbuatannya. Irasional itu tidak masuk akal. La'allakum ta'qilun, supaya semuanya ditakar dengan akal. Supaya semuanya bersifat logik, rasional, bukan emosional. La'allakum ta'qilun. Seperti juga alam semesta, bukan hanya kita tadi berkembang dari situ. Alam semesta juga awalnya cuma dari sini, partikel dasar namanya, partikel elementer. Lalu kemudian membesar menjadi apa di sini? Menjadi fusi namanya. Setelah menjadi fusi meletup, berkembang seperti ini. Jadilah alam semesta sebesar ini, bulatan-bulatan ini adalah planet-planetnya, galaksi-galaksinya ini. Jadi dari awalnya dari yang disebut dengan partikel dasar, partikel elementer, lalu kemudian berfusi lalu meledak. Meletup, akhirnya membesar. Ini expanding universe, membesar ini. Ini bukan banyak begini, ini yang besar tadinya dari sini, ini darinya dari sini, ini dari sini, ini dari sini, gitu. Sama tadi. Jadi alam semesta juga berkembang seperti itu. Kita lihat, Bapak Ibu bisa mundur ke sini. Berarti kan asumsinya pernah tidak ada ini. Nah, ketika dari tidak ada menjadi ada seperti ini, menjadi partikel elementer, kan tidak mungkin mengadakan diri sendiri. Pasti ada kekuatan luar yang maha dahsyat yang mengadakannya. Dan itu yang disebut dengan Allah Rabbukum, Tuhan kalian. Huwallazi yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan dia juga yang mematikan. Faidha qada amran, apabila dia telah memutuskan sesuatu, satu urusan, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika tadi partikel elementer belum ada untuk mengadakannya, cukup mengatakan kun fayakun. Ketika yang ada di muka bumi ini hanya tanah, lalu menciptakan manusia, kun fayakun. Ketika bumi ini belum ada, lalu kemudian Allah ada bumi yang melahirkan kehidupan, kun fayakun. Bagi Allah yang menjadikannya. Kun artinya mengadalah. Fayakun, maka semuanya menjadi mengadah. Jemaah sekalian berbahagia, sayangnya manusia itu menyombongkan diri. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah. Cobalah perhatikan. Sedemikian jelas itu tanda-tanda kebesaran Allah, tapi tidak sedikit manusia membantah ayat-ayat Allah. Anna yusrafun, kok bisa tiba-tiba terpalingkan seperti itu? Kok bisa tiba-tiba tidak menyadari keluar biasaan yang terjadi pada dirinya dan pada alam semesta? Cuma sekalian ini adalah contoh saja bahwa kehidupan ini harus tertata dengan baik. Kita harus membuang sampah di tempat yang benar. Kenapa?
Allah sendiri telah menciptakan semuanya tertata dengan baik. Maka kita pun juga harus menata kehidupan dengan baik. Orang yang sengaja membuang sampah di tempat sembarangan berarti telah membuat kerusakan di muka bumi. Orang buat kerusakan di muka bumi telah melanggar, telah durhaka kepada Tuhannya. Karena Allah mengatakan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan pernah membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah membuatnya jadi indah. Jadi tertata dengan baik. Ba'da islahiha. Jadi alam semesta ini islah, damai, tenang, harmoni. Jangan dirusak oleh manusia. Karena manusia hakikatnya adalah makhluk yang paling mulia. Ingat tadi, Allah menciptakan bentuk manusia paling sempurna. Maka buktikanlah kesempurnaan kita dengan menata kehidupan ini dengan baik. Paling tidak, mulailah dengan membuang sampah. Jangan di tempat sembarang tempat. Alladzina kadzabu bil kitabi. Jadi, siapakah mereka tadi yang terpalingkan? Karena mereka mendustakan. Kadzabu bil kitab. Yani kadzabu bil kitabi, kitab suci. Wa bima arsalna bihi rusulana. Dan juga mendustakan rasul-rasul yang kami utus kepada mereka. Apa kata Allah? Fasaufa ya'lamun. Pasti mereka akan tahu akibat perbuatan mereka. Lagi-lagi awalnya ilmu, akhirnya juga ilmu. Lihat ini Bapak sekalian. Jadi awalnya ilmu, akhirnya ilmu. Permulaan kita berbicara kemarin adalah walakinna aksara nasi la ya'lamun. Tapi kita sekarang pada ayat 70, lagi-lagi fasaufa ya'lamun. Itulah sebabnya Nabi mengatakan bahwa ilmu itu wajib dituntut dari buayan sampai liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi. Dari awal sampai akhir wajib menuntut ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, kemurkaan terbesar Allah bukan mereka yang belum salat. Karena kalau belum salat masih bisa salat sesaat kalau dia berilmu. Tapi yang paling Allah murkai adalah yang tidak mau belajar lagi. Kalla innal insana la yatagha. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Dalam dalam ayat 70 itu kalau dikait dengan kul bahwa right up to Imam Mahdi alaihissalam bila muncul, maka bicara beliau adalah wala yang tiku anil hawa illa wahyu yuha. Barakallahu fi afwan yang tersirat Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, di alam semesta ini ataukah di dalam kehidupan ini selalu Allah menyimpan manusia suci. Karena kalau bukan karena manusia suci, alam semesta sudah tidak ada. Ingat tujuan penciptaan tadi dari partikel elementer, partikel dasar sampai sekarang kita bisa tempati itu karena manusia sebetulnya. Kalau bukan karena manusia, Allah tidak ciptakan. Dan manusia yang paling terbaik adalah Muhammad karena dia adalah Ahmad di sisinya. Maka Allah berkata, laulaka ma khalaqtul aflak. Bukan karena dikau Ahmad, Muhammad, saya tidak ciptakan alam semesta. Makanya Allah menyebut Nabi dalam Al-Quran, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kesimpulannya selalu ada manusia suci. Apa manusia suci itu? Tidak punya apa-apa di dalam dirinya kecuali satu, kitabullah. Kitab Allah adalah sekaligus dibawa oleh disebut rasul. Ketika kitab ini dibawa kepada kita, namanya kan rasul, rusulana. Jadi yang menyimpan Alkitab pada dirinya ataukah yang identik dengan Alkitab, Allah utus kepada kita. Dan nanti kita akan tahu bahwa mereka ternyata memang manusia suci. Paling tidak di mana kita tahu? Di akhirat atau pada saat kita meninggal dunia. Karena mereka yang paling pertama menyambut kita di sana. Nah, jemaah sekalian, selalu akan ada di muka bumi ini. Maka di antara peran Imam Mahdi itu ataukah pemimpin manusia suci terakhir yang Allah simpan adalah angka menjadi pasangan daripada Al-Quran yang kita baca ini. Namanya Alkitab. Termasuk dialah yang disebut dengan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu sebabnya apa yang kita baca di belakangnya hudal lil muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bapak Ibu sekalian cari dalam Al-Quran, itu kebanyakan misalnya alladzina yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Coba Bapak Ibu baca dalam Al-Quran.
kebanyakan yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Ya. Hanya di tempat ini kita menemukan alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Ada yang gaib di sana. Siapa yang gaib di situ? Alkitab sebelumnya. Alkitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tetapi yang terakhir adalah bil ghaibi. Alladzina bil ghaibi. Dia gaib. Baru belakangnya qimunas shalah. Karena kalau kita salat butuh imam. Inti salat itu sebetulnya adalah berjamaah. Dan inti berjamaah bukan pada makmum, tapi pada imam. Kalau orang datang ke masjid tidak ada imam, cuma makmum semuanya salat sendiri-sendiri, bukan berjamaah namanya. Tetapi nanti disebut berjamaah apabila ada imamnya di depan dan makmum ikut pada imamnya. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Mendirikan salat. Di belakang siapa? Al-ghaib tadi itu. Berikutnya lagi Pak Buskilin. Ustaz, Kalau tidak ada, di kolom chat tidak ada pertanyaan, Ustaz. ya kalau tidak ada berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Pak Panggilan atas kesertaannya pada pagi hari ini. Ya, semoga Allah berikan kelancaran dalam aktivitasnya, diberkahi rezekinya, dan diangkat derajat di sisi Allah SWT. Selamat pergi bekerjanya, selamat pulangnya, dan berkumpul kembali dengan keluarganya dalam iman dan Islam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, Bu Dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak